harian bersama Media Katolik Duk in Altum, tanggal 23 November tahun 2021. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak dan berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bukalah hati kami semua agar dengan caramu yang ajaib, kami semakin yakin dan percaya akan kehadiran-Mu dalam dunia yang fana. Dan semoga hati kami dipenuhi dengan rasa cinta dan damai bagi kami dan juga bagi mereka yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita mendengarkan dengan iman bacaan suci hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apakah yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dan pencinta Duk in Altum, banyak dari kita yang punya pengalaman ditipu oleh hal-hal duniawi. Beberapa tahun yang lalu, ketika tersebar berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau disebut parusia, pada waktu itu terpampang di jalan-jalan umum di Brasil dan juga di tempat lain berita tentang berwaspadalah, karena pengumuman-pengumuman dan juga pewartaan beberapa orang yang menganggap dirinya nabi atau utusan Allah mulai menggunakan kesempatan untuk menipu, memanipulasi banyak orang untuk tujuan tertentu, seperti agar mendapat sumbangan uang yang besar dan lain sebagainya. Karena bagi yang takut akan Tuhan akan mempersembahkan sekian banyak harta miliknya untuk boleh masuk ke dalam surga seandainya kedatangan Tuhan akan terjadi dengan tiba-tiba. Beberapa tahun belakangan ini pewartaan itu tidak terjadi seperti yang dijanjikan oleh para pewarta gadungan itu. Banyak orang merasa tertipu atau dikibuli oleh pikiran-pikiran bombastis yang menakutkan dari pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari pengalaman-pengalaman yang kurang enak atau negatif ini, banyak orang menyesal bahkan tidak mau lagi berwaspada. Malah mulai hidup seenaknya saja, hidup suka-suka karena tidak percaya lagi akan pewartaan nabi-nabi palsu ini. Dan yang lebih mengerikan lagi bahwa dampak berita palsu ini meluas sampai ke dalam gereja-gereja
yang sebelumnya telah menampakkan keaslian diri sebagai gereja yang taat dan beriman. Banyak orang tidak lagi berbicara tentang Yesus, tidak berteriak-teriak dalam nama Yesus. Mulai hilang rasa cinta terhadap kehidupan beriman yang sejati. Banyak orang berbelok haluan hidup religius, dan terutama bagi yang sebelumnya terikat dalam diri Yesus sudah mulai pudar. Banyak orang jatuh ke dalam kehidupan yang penuh dengan ilusi atau juga impian-impian hidup yang kosong. Karena itu Yesus dalam Injil hari ini ingin mengajak kita agar kita berwaspadalah dan tidak mudah jatuh ke dalam janji-janji muluk. Tidak boleh percayakan hal-hal yang diwartakan secara tidak benar demi kepentingan diri orang-orang tertentu sebagai alasan untuk menaikkan rasa egonya, tanpa memasuki tahap-tahap hidup religius dengan discernimen yang menunjukkan arah atau tujuan hidup spiritualitas yang benar, yakni yang menuju kepada Yesus Kristus sebagai hakikat hidup kita yang utama, sebagai orang-orang yang dibaptis. Mungkin kita ingat ketika Yesus mengatakan kepada wanita Samaria bahwa akan datang masanya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan berdatangan ke gunung Tuhan, karena kuasa dan kerahiman Tuhan akan menghimpun semua bangsa untuk menyembahnya. Jadi bukan karena keinginan manusia belaka, bahwa penyembahan itu berasal dari Tuhan berdasarkan roh dan kebenaran. Karena itu semua orang yang berharap kepada kasih karunia Allah akan diselamatkan oleh Tuhan sendiri lewat orang-orang yang dipanggilnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih dalam Yesus, mari kita beranjak semakin ke dalam hidup bersama Kristus, Duc in Altum. Dengan demikian kita akan bisa menikmati kasih dan kemurahan hati Allah tanpa merasa tertipu atau kecewa dengan hal-hal yang muluk dan tidak pasti. Kepastian kita adalah dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit dari orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, seperti yang tercantum dalam pengakuan iman kita atau doa syahadat. Mari kita berdoa, semoga dalam kehidupan dunia yang semakin suram, kita tidak lemah atau kehilangan arah iman kita karena janji-janji yang menyesatkan. Tetapi semoga Tuhan menerangi hidup dan jiwa kita untuk masing-masing kita saling menguatkan satu sama lain untuk berkanjang sampai mati. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.